Doa Komit. Setiap Sabtu jam 5 sore, ditunggu kehadirannya ya. Komsel Keluarga setiap Kamis ke-1 dan 3. Waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Komsel Prospek. Waktu dan tempat diinfokan melalui grup WA. Diakonia per orang per bulan sebesar Rp5.000. Tamborin untuk latihan waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Doa pagi, Senin sampai Sabtu, jam 4.30 WIB, link Zoom dibagikan melalui WA Group. Komsel Youth dan Teen, setiap Sabtu ke-1 dan 3 jam 5 sore. Waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pagi hari ini pagi yang luar biasa. Hati kita penuh mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kita dan telah menolong kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kecukupan, memberikan jawaban doa atas setiap kita, memelihara sepanjang hidup kita. Dia adalah Tuhan yang sangat baik atas kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka setiap hati kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Hati kami terbuka lebar-lebar di hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap kami. Mari Roh-Mu sendiri yang bekerja setiap kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami membungkam setiap pekerjaan iblis di tempat ini dalam nama Yesus. Roh ketidakteraturan kami mau tengking dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hadirat-Mu melawati setiap kami saat ini Tuhan. Menguasai setiap kami saat ini dalam nama Yesus. Kami menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu setiap kali Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Engkau mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Kami yakin perkara ajaib terjadi di tengah-tengah kami saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama, Roh Kudus.
Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di bait suci, dan perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun Kuasa mujizat nyata. Amin. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita mau nyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Sebab kami meyakini Roh Allah yang kami sembah adalah Roh yang penuh dengan mujizat. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, mengalir di tengah-tengah kami saat ini. Ya Roh Kudus, Engkau bebas bekerja atas setiap kami saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan, penuh kasih. Lakukan lagi Tuhan perkara yang dahsyat dan ajaib di antara umat-Mu. Lakukanlah lagi perkara-perkara yang besar dan ajaib terjadi di tengah kami Tuhan, di tengah jemaat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau saat ini yang berperkara secara pribadi atas kami masing-masing. Engkau yang berperkara secara pribadi saat ini Tuhan. Setiap hati boleh terbuka di hadapan Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau nyatakan hati dan kerinduan kita di hadapan Tuhan.
Apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, apapun yang menjadi perkara di dalam hidup kita, apapun yang saat ini menjadikan kita terbeban berat, mari kita bersama-sama nyatakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami sembah, adalah yang sanggup menolong kami. Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami adalah roh yang menolong setiap kami dan roh yang menemani setiap kami sehingga kami tidak pernah berjalan sendiri. Tidak ada satu pun perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan, yang tidak sanggup Engkau selesaikan. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Engkau di dalam nama Yesus. Tidak ada satu kelemahan pun yang tidak bisa diterobos oleh Roh-Mu sendiri di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada kelepasan di dalam keterikatan, ada kekuatan di dalam kelemahan. Kami semua merdeka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, tiada yang mustahil. Kami dikenal oleh-Mu Tuhan, kami dikenal oleh-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bisa berdiri, kita sama-sama sembah Tuhan. Katakan sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau tinggikan nama Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini jemaat-Mu, ini gereja-Mu, ini umat milik-Mu sendiri Tuhan. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan mau terjadi di tempat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan berikan salam kanan kiri, tos kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Roh Kudus yang menyertai kita adalah roh yang sangat berkuasa, dahsyat, perkasa. Sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Kita mau jangkau jiwa, kita mau bawa
ke dalam rumah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu, bakarku, jadi korban persembahan yang membimbing hati dan pikiran dengan api urapanmu. Amin. Ikut kasih Kudus. Sama-sama katakan, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya. Bukan melawat umatnya. Timur dan barat, dari utara selatan. Katakan sama-sama, lawatan Allah sekarang. Kami percaya itu Tuhan. Kudus Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu, bakarku, jadi korban persembahan yang membimbing hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beri kami ikut kasih Kudusmu. Sama-sama kita mau jangkau semua bangsa bagimu. Katakan yuk. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya. Di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah kita terima di tempat ini. Kita mau jangkau bangsa demi nama Tuhan. Revival, revival, revival in the land. Amen. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Sekali lagi, yo. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Yo! There is revival, there is revival, there is revival, there is sekali lagi. There is revival in the land. Siapa yang percaya bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pembebasan? Amin. Kita mau katakan di hadapan Tuhan dengan iman penuh, tahun ini adalah tahun Yobel buat kami semua Tuhan. Setiap kami dibebaskan oleh Tuhan. Kami terima sukacita, kami terima jawaban doa. Kami menerima pertolongan Tuhan karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Woo! Katakan sama-sama, yuk. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Serukan yuk. Yang lumpuh dan yang buta lompat. Lompatkan bersama. Sebab ini tahun pembebasan. Kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan. Ini tahun pembebasan.
buta, yang lumpuh dan yang buta. lompat. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua kawanan lepaskan. Merebut di dalam nama Yesus Tuhan. Yang lumpuh dan yang buta. Mujizat. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi. Sebab ini tahun pembebasan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga. Bukan hanya memberikan tempat dan menyediakan tempat buat kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Tapi di saat Engkau naik Tuhan, Engkau juga menyediakan penolong buat kami. Engkau kirimkan buat kami untuk kami tidak berjalan sendiri. Sama seperti Engkau sudah datang 2000 tahun yang lalu. Penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan itu sama seperti Engkau ada di atas bumi ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, buat setiap mata rohani kami boleh melihat, setiap hati kami terbuka, setiap iman kami dibangun bahwa kami disertai oleh Tuhan sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih yang menjadi penolong kami, terima kasih untuk kekuatan, penghiburan dan kebenaran yang Kau tuntun kami Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar di hadapan-Mu saja Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah. Berperkaralah penuh atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Atas gereja-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Lawatan-Mu Tuhan. Urapan-Mu memenuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Amin, amin. Berserah penuh Ya Tuhan, di hadirat-Mu. Kau ambil alih setiap hidup Kau kami. ambil Dalam nama alih Yesus Kristus Tuhan. seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertai kami. yang menyertai, Yang menyertai kami. yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk
saja katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Jemaat saja sekali lagi katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ini menyenangkan untuk jemaat. Kami berserah, kami yakin pertolongan Tuhan ada pada kami. Kami yakin pertolongan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Amin. Buka hati. Kami merdeka di dalam, kami sembuh di dalam Engkau Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di tanganmu. Sekali lagi, sekali lagi. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, Terima kasih Tuhan. Memenuhi setiap kami. Roh-Mu, Yesus, Roh-Mu Tuhan. Memenuhi setiap kami saat ini, saat ini, saat ini. Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi. Kami sembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam ketenangan dan keteduhan Tuhan, Kau beri bagi setiap kami telinga untuk siap mendengarkan firman-Mu. Hati yang tertata untuk kami menerima benih firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada urapan yang mengalir, ada kuasa yang mengalir bagi Pak Mora Tuhan dalam nama Yesus saat beliau menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tepat seperti apa yang Tuhan mau terjadi dan kami semua Tuhan boleh dimerdekakan. Kami semua Tuhan boleh dilawat. Kami semua boleh diajar. Kami semua boleh paham dan mengerti Tuhan. Tidak ada satupun pekerjaan daripada iblis diterima di tempat ini. Dalam nama Yesus kami usir Engkau keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ruangan ini kudus. Ruangan ini suci di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami mau teduh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Pak Mora. Shalom. Ya, pagi hari ini saya mau memberitakan tentang siapa penolong saya dan penolong Anda gitu ya. Saudaraku, oh ini ada adik mau didoain ya. Mari kita doakan. Siap, gerak. Cuma berdua ya? Oh, ada. Mari kita berdoa buat adik kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami antarkan anak kami kepada Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan. Rohnya jamah Tuhan. Jiwanya, tubuhnya. Biarlah mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengenal roh Allah yang besar itu Tuhan. Mengenal Yesus Kristus Juru Selamatnya. Mengenal Allah Bapa Penciptanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka, urapi mereka. Biarlah apa yang disampaikan semua sesuai dengan kebenaran firman. Urapi mereka Tuhan, pekerja-pekerjamu yang menyampaikannya. Jagailah mereka Tuhan, jagailah hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Boleh slide pertama tolong ditayangkan. Jadi saudara, kalau kita merenung, kalau hidup kita merenung pribadi kesendirian kita, pada waktu ada masalah-masalah, ada tantangan-tantangan yang tidak mudah, tentunya kita butuh penolong, bukan? Penolong. Jadi ini ada satu cerita ya. Saudara tahu Google Maps? Tahu ya? Kalau yang suka bawa mobil kan pasti tahu ya. Saya adalah orang yang sering bepergian dari mudanya. Melayani, pernah kerja di hutan, di tengah laut. Itu kalau pergi sendirian banyak kan. Pergi ke luar negeri sendiri. Ya. Banyak aktivitas yang saya lakukan sendiri. Tetapi pada waktu saya bepergian misalnya naik mobil menuju satu tempat, sekarang lebih dimudahkan dengan ada Google Maps, betul? Ya. Tetapi pada waktu itu belum ada, sehingga saya sangat kesulitan untuk mencapainya. Ya, saya pada waktu itu tahun berapa saya lupa ya, udah puluhan tahun yang lalu. Saya punya ada Nokia E71 kalau tidak salah. Saya belum pernah ke Bali selama hidup saya. Jadi saya disuruh mertua saya ke Bali sama istri saya.
Bali itu di mana saya tidak tahu. Taunya di map aja ya. Tapi saya bisa sampai ke sana gara-gara Google Maps. Tapi saya nggak percaya sama Google Maps, sehingga ya saya tersasar juga gitu ya. Jadi Google Maps nggak bisa jadi pegangan juga, karena banyak sering kesasar orang saya sasar. Tapi dia adalah penolong saya untuk menuju satu tujuan, betul nggak ya? Nah, sama dengan hidup sama kita juga. Saya banyak sendiri. Karena satu ketika saya pergi ke luar negeri sendiri, nggak ada temannya. Tapi saya percaya penolong saya, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saya. Saya bisa pulang sampai sekarang. Jadi saya melihat sama dengan saudara-saudara juga, perjuangan hidup ini sendiri nggak mudah. Makanya saya menikah, saya punya penolong. Dia pun punya keterbatasan. Betul nggak? Nah, saya mau cerita hari ini tentang penolong kita gitu, yang tadi ada dinyanyiin juga. Bahwa dia, kalau kita dekat dengan dia, kita semua anak-anak Tuhan yang hadir di sini, gereja ini mengalami kelimpahan Tuhan. Yang paling penting adalah kalau istri saya penolong, saya kan tiap hari sama dia, bergaul sama dia. Cuma dia kan manusia, saya manusia, punya keterbatasan. Kalau Roh Kudus tuh nggak punya. Satu ketika kawan saya kena COVID, saya telepon, "Mas, kamu takut?" "Iya," katanya. Betul nggak? Dia ingat istrinya, ingat anak-anaknya. Betul nggak? Kan kehidupan ini sesuatu yang nggak mudah gitu sebagai manusia. Semalam saya juga berpikir, karena ada saudara saya pergi pertama ke ICU, terus dipasang ring, terus pulang, terus baru satu hari di rumahnya udah kembali lagi ke UGD tadi pagi karena aritma, ya. Jadi jantungnya bermasalah lagi. Bisa paham. Semua orang, siapalah penolongnya? Dokter kan punya keterbatasan. Roh Allah nggak. Nah, hari ini kita mau lihat siapa penolong saudara. Saya mau meyakinkan saudara, kalau saudara percaya Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah diberikan penolongnya yang luar biasa, yang tidak terbatas. Dia ada 24 jam, tidak terlewatkan, dia bersama. Cuman kita yang sering merespon dia, ketidakpercayaan kita sering merespon tidak baik sama dia. Sehingga kita nggak dapat pertolongan yang dahsyat. Kadang-kadang Tuhan izinkan permasalahan itu ada, saudara. Kita nggak hidup di muka bumi ini yang jalannya mulus-mulus saja. Ada aja. Saya terima Tuhan Yesus tahun 80. Tahun 80 ya. Ya, sekarang udah berapa tahun tuh ya. Saya banyak belajar tentang Tuhan. Sehingga saya sekarang melayani sampai sekarang. Ya itu karena kasih karunia Tuhan, dan saya kenal Yesus yang luar biasa buat saya. Dan saya nggak mau sampai akhir hidup saya meninggalkan dia. Karena sekalinya meninggalkan dia, apa yang saya kerjakan selama berpuluh-puluh tahun sia-sia. Nah, hari ini, saudara yakin nggak bahwa saudara butuh penolong itu? Kalau saya yakin sekali, saya butuh sekali. Pada waktu saya gundah gulana, saya suka sendirian, saya berdoa, ngobrol sama Tuhan. Kayak tadi pagi saudara saya harus masuk UGD karena ada permasalahannya. Saya cuma berdua. Kalau kakak saya ada anaknya, ada istrinya. Jadi bisa bawa, betul nggak? Pada waktu saya kena serangan jantung, saya sendirian di Kudus. Tapi tangan Tuhan itu luar biasa, menggerakkan orang-orangnya. Saya dijemput sama teman-teman saya ke Kudus, dibawa ke Semarang, ditaruh di rumahnya Pak Oskar, dirawat sama Pak Oskar, sama Bu Oskar. Saya dibawa ke UGD karena ada semacam serangan gitu. Tapi setelah ada serangan, ternyata rumah sakitnya tidak ready buat saya pasang ring. Saya pulang lagi. Tapi saya melihat Pak Oskar yang nolong saya, teman-teman yang nolong saya, itulah penolong saya sampai sekarang. Mereka berjasa.
Di dalam perjalanan hidupnya saya suka, iya Tuhan. Saya suka bilang, Tuhan, istriku adalah malaikat yang kau kirim pada saya. Dia menolong saya mungkin mengesalkan dia, tapi dia tetap setia menyertai saya. Tapi ada lagi penolong yang luar biasa, Roh Kudus itu ya. Saudara lihat ini, saya pikir gambar ini menyentuh hati saya gitu ya. Saya nggak sendiri, saudara nggak sendiri. Persoalan apa saja, permasalahan aja, datang pada Tuhan. Kita hidup ada batasnya, satu ketika kita akan pulang, akan mati. Nah, kemana kita pergi? Kalau udah punya kepastian, nyaman saja. Saya punya teman, ibunya sakit di rumah sakit, dia nggak mau apa namanya? Dia berteriak-teriak, dia sangat takut, dia ingin pulang ke rumah. Saya pikir nih orang mungkin belum terlalu yakin bahwa kalau pulang ke surga lebih nyaman, betul nggak? Nah, kalau kita udah yakin, kita bisa tenang, saudaraku. Coba kita lihat firman Tuhan. Tolong slide berikutnya. Kita baca ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, ini firman Tuhannya sangat jelas sekali siapa Roh Kudus. Pada waktu kita sendiri, saudaraku, penolong itu membuat kita nyaman. Paham ya? Membuat kita nyaman. Pada waktu saya disuruh sama dokter, saya pernah masuk ICU. Setelah saya melihat orang di ICU itu, ternyata di ICU nggak nyaman. Walaupun saya pikir tenang gitu, ternyata di dalam nggak tenang, saudara, di ICU. Ya. Ada yang teriak-teriak, ada yang apa. Saya pikir kenapa, harusnya tenang ya. Jadi saya nggak bisa tidur. Terus saya lihat ada orang meninggal begitu lewat, ada yang nangis gitu. Sedangkan keluarganya nggak boleh datang semua ada di situ kan. Ya. Nah, pada waktu saya disuruh dokter ya pulang gitu setelah 8 hari nggak pernah injak lantai, gitu. Saya pulang, lalu saya bisa berjalan lagi. Saya diminta sama bos saya, kamu coba dicek di kateter. Pada waktu itu saya pergi di kateter, saya didoain sama Mas Budi dan istri saya ada di samping saya. Kita kan orang Kristen, yakin gitu ya. Ku yakin, ya, kan yakin gitu ya. Itulah namanya iman. Saya bilang sama Pak Oscar, saya ingin mukjizat dari Tuhan. Yang gak pakai operasi-operasi gitu ya. Tapi satu ketika saya harus ada di meja operasi, di kateter. Setelah di kateter, karena di kateternya tidak dibius lokal, saya diajak ngobrol sama dokternya. Bapak tersumbat ya, tersumbatnya gak main-main saudaraku. Sebenarnya ada 3 sumbatan. Yang satu katanya waktu dilihat secara visual 90%, tapi setelah diteliti 99%. Jadi kecil sekali kayak ada benang gitu, satunya 80%. Pada waktu saya ditinggalkan sendirian, saya merenung. Sendirian di ruangan besar itu, dingin gitu. Ya saya sendirian, saya merenung, ya Tuhan.
ngeri sekali ya kalau itu kan tipis kayak benang, bener nggak? Ya, darah kita itu misalnya segitu, itu kayak benang, itu berhenti ya out gitu ya. Nah, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku mau yang mujizatmu. Saya nggak mau minum obat seumur hidup. Gitu. Tapi ternyata apa yang kita pikirkan berbeda. Tuhan kasih teman ngobrol sama Pak Oscar. Bang, dia nasehatin dipasang ring juga adalah mujizat, Bang. Saya renung, ya saya mau. Benar saudara, setelah saya pasang ring, saya melihat muka saya cerah. Pada waktu dibawa ke ruang ke ruang tempat kita istirahat gitu ya, saya kan masuk lift, sekeliling saya itu kita bisa lihat muka kayak cermin gitu. Saya lihat, wah muka saya kok cemerlang gitu, wah saya hidup lagi gitu ya. Ya saya senang sekali. Jadi ada tipe orang yang nggak percaya kayak gitu, dia percaya doa ya, silakan nggak masalah, itu kan iman saudara gitu, jangan sama-samakan. Tetapi medis juga adalah jalannya Tuhan, gitu ya. Saya bisa lebih hebat daripada orang yang nggak pasang ring, segar pencah kecil, gitu. Karena latihan. Saya bukan sombong, tetapi saya melihat pertolongan Tuhan buat hidup saya. Bagaimana pengalaman saudara dan saya? Slide berikutnya. Apa yang sedang terjadi di muka bumi sekarang ini? Gak gampang ya. Ada perang, ada persoalan itu membuat dunia tidak menentu. Banyak hoax ya. Bahwa katanya bensin akan naik, mobil di 1.400 ke atas, harus nggak boleh lagi beli Petralite, saya beli Petralite, waduh bebannya makin berat aja. Ternyata hoax katanya, tapi nggak tahu ya. Orang yang punya mobil diesel sekarang yang biasa pakai Dex turun tahta jadi solar biasa, atau disimpan di rumahnya dilus-lus aja. Dunia bisnis ya nggak nyaman-nyaman amat gitu ya. Saya kalau ngobrol sama Grab motor, kasihan sekali gitu mereka berjuang ya. Kan mereka itu kan naik motor nggak ada kacanya, nggak ada apa, kehujanan apa. Kalau naik Grab mobil kan masih ada. Tapi dia pusing juga ya. Besok harus ganti ball joint, besok harus ganti bannya 4, besok harus benerin AC. Lebih mahal daripada motor itu. Semua punya, betul nggak? Orang beli bayarnya harusnya cicil, nggak bayar gitu ya. Belum pinjol, banyak orang tertipu. Banyak masalah lah di dunia ini. Masalah keluarga, sama suaminya nggak aman-aman. Katanya dulu waktu konseling, ya saya paling susah gitu sebenarnya kalau lagi konseling orang. Kadang-kadang pertanyaan saya membuat saya nggak yakin apa yang diomongin. Karena mau kawin besok, mungkin ada masalah atau apa ya. Betul nggak? Setelah menikah, baru kelihatan ributnya gitu ya. Di pelayanan kayaknya senyum-senyum. Sebenarnya ada masalah. Harusnya kan gereja, tempat kerajaan surga, bener nyaman orang harusnya di sana. Tapi kok ada masalah. Saya banyak di dunia fisik di gereja. Ngurusin gedung, ngurusin AC. Yang ngurusin apa, nggak gampang, betul nggak? Pak At ya, betul ya, ngurus gereja ini. Saya bangga di sini. Kalian mau gereja beres-beres sendiri, nggak ada tukang sapu. Wah cantik, bersih. Kenapa? Sebenarnya lagi dididik sama leadersnya, kita kerjasama menghasilkan sesuatu, betul nggak? Working together, bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya, nggak tahu gitu ya. Ya. Ini kan mau pertanyaannya apa yang lagi terjadi dunia, nggak pasti, nggak ada kepastian di muka bumi ini. Ya. Nggak tahu besok gimana gitu. Memprediksi masa depan nggak gampang sekarang.
baru gini, baru baca. Kalau makin baca makin sakit kepala ya. Besok ada panas panjang katanya. Tapi hujan terus. Ya, ada yang banjir ternyata belum selesai bacanya. Di sini panas, di sana banjir katanya gitu ya. Jadi masalah ini banyak saudaraku. Tanpa pertolongan yang menolong, yang menenteramkan diri kita nggak bisa. Nah makanya perlu perenungan-perenungan. Saya baca Alkitab udah 15 kali lebih mungkin. Tapi saya merasa kurang gitu ya. Waktu habis baca saya merasa, iya Tuhan. Daud, orang yang dekat dengan Tuhan aja punya masalah. Gak gampang masalahnya dia. Selain dia ada dosanya juga. Betul gak? Jadi kita butuh penolong penyertaan itu. Nah, setelah menjadi anak Tuhan, apa yang didapat? Bisa cerita nggak? Coba slide berikutnya. Tolong mas, slide berikutnya. Sudah mengalami lompatan transformasi hidup nggak? Apakah setelah ikut Tuhan Yesus nyaman-nyaman atau tambah susah? Saya kurang tahu ya. Kan itu pertanyaannya. Harusnya gereja ini kan menceritakan kehebatannya Tuhan Yesus. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Harusnya kan ceritanya seperti itu. Kalau saudara letai-letai, orang mau datang kepada Tuhan ya susah. Di rumah ribut aja suami istri, anaknya bingung ya gitu. Saudaranya bingung, katanya anak Tuhan gitu. Di gereja ribut, gak ada kedamaian. Saya sampai berpikir, Tuhan kok bisa gini ya? Harusnya saudara dan saya menjadi agen-agennya Tuhan. Agen-agen perubahan. Setelah saya datang ke gereja, ada perubahan. Mungkin perubahannya nggak yang langsung dahsyat, tapi ada jalan-jalan. Saya merasakan sendiri, istri saya merasakan sendiri. Kami berdua menikah nyaman sekali di dalam dunia pelayanan, nggak ribut-ribut gitu ya. Ribut ada. Masalah teknis aja sebenarnya, tapi cepat selesaikan. Tapi prinsipnya adalah menjadi menjadi pelayan Tuhan, bawa Injil Tuhan supaya orang boleh diselamatkan. Nah, bagaimana saudara dan saya? Apakah ibu setelah terima Tuhan Yesus, bapak terima Tuhan saudara saya anak muda, apakah ada perubahan dalam hidupmu? Harusnya ada agen-agen dalam dunia. Kan anak muda harus nanti pacaran, menikah. Semua step-step ini dilewati nggak mudah, saudara. Nah itulah yang saya mau tanya pada kita semua. Adakah perubahan? Kadang-kadang kita merasa lebih hebat daripada Roh Kudus. Kita menanggung kesakitan yang luar biasa karena kita nggak percaya Roh Kudus. Nah, coba ceritakan transformasi apa yang sudah saudara rasakan. Katanya punya penolong. Murid-murid tadi firman yang dibagikan adalah perjalanan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Murid-muridnya ditenangi, tenang kamu gak yatim piatu. Berarti kita pun dibilang yang sama, kita gak yatim piatu. Ada yang penolong. Tapi kok saya masih susah, tenang dulu. Kita gali sebenarnya, keterbukaan itu penting, pasti ketemu. Saya di perusahaan, kalau ada masalah, ada toolnya, namanya 5 why, 5 kenapa. Nggak tahu kalau saudara belajar atau enggak. Ada 5. Kalau saudara misalnya kenapa nggak doa pagi atau terlambat gereja? Kan pertanyaan-pertanyaan kenapa? Kenapa kamu? Waduh, saya bangunnya kesiangan. Ya paham, itu masih yang low level jawabannya. Tanya lebih dalam lagi. Kenapa kesiangan? Nonton bola sampai jam 3. Atau nonton dakor sampai ketahuan langsung permasalahannya. Coba nggak nonton dakor, tahu bahwa besok tanggung. Pastor, ini Persib menang.
Saya orang Jawa Barat, saya bingung juga. Ya, jalan jadi ramai, saya nggak bisa lihat seperti itu. Tapi orang itu nyaman sekali ya, ribut-ribut di jalan penuh. Hanya sebuah citra kemenangan aja, itulah namanya manusia. Ya. Bagaimana dengan saya sekarang? Boleh nggak saya bertanya? Coba slide berikutnya. Nah, kita kan harusnya tanya, apakah yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi gerejanya sebelum dia naik ke surga? Tadi firman-Nya jelas sekali. Tenang, umatku, engkau tidak ditinggalkan sendirian. Pada waktu engkau terbaring di rumah sakit harus pasang ring, engkau tidak sendirian. Pada waktu engkau kerojotan, engkau tidak sendirian. Allah punya jalan yang luar biasa buat kita. Pada waktu ayah saya meninggal, ibu saya, karena dia merawatnya begitu rupa, ya, dan waktu meninggalnya dia ada di sampingnya, tapi dia karena kelelahan. Jadi pada waktu meninggal, ibu saya tuh mungkin karena sayang sekali sama bapak saya, kalau ditenang-tenangin gitu malah jadi marah. Karena kamu gak tahu apa yang saya rasakan, betul gak? Iya, menghibur, Mas, tenang ya Mas, Bu, tenang, semua juga bisa terlewatkan. Tapi yang merasakan kan berat itu. Pada waktu dikubur, pendetanya bilang, jangan nangis lagi. Dia sudah enak di sorga. Karena pemimpinnya adalah orang yang dihormati ibu saya, dia tenang. Tapi kan hari-harinya dia telepon saya. Sampai dia sangat tersinggung waktu ngajak saya ke kuburannya. Karena ibu saya dari latar belakang lain. Yang biasa nyekar di kuburan. Paham? Buat dia sesuatu yang luar biasa kalau nyekar. Saya bilang, Mah, belum selesai ngomongnya apa, dia bilang, kalau kamu gak mau antarin mama, kamu tunggu di mobil. Marah sekali ibu saya. Ya enggak mungkin lah, ibu saya udah sepuh ya, saya harus anterin ke kuburan, bener gak? Temenin. Nanti dia ngobrol sama kuburannya, dibersihkannya kuburannya. Sampai sekarang saudara, mama mau ke kuburan. Ya itu kan dari kecilnya diajarin gitu ya. Kalau kami gak diajarin, anak-anaknya gak pernah. Ibu saya setiap hari lebaran pergi ke Bogor, nyekar di pusara ibunya dan ayahnya dan kakeknya. Tapi saya kan gak pernah diajarin gitu. Orang dianya udah ke sorga ya tenang aja gitu ya. Kadang-kadang mama saya telepon saya, rindu sekali ketemu. Jadi ada kursi, adik saya suka duduk di situ. Dia ingat bapak saya kan suka duduk di situ. Karena adik saya tuh kayak bapak saya gitu ya. Jadi dia berpikir, dia punya yang kesan. Nah, sekarang apa? Tuhan Yesus pergi meninggalkan muridnya, apa janjinya? Kan pertanyaannya seperti itu. Dia kan tadi katanya gak ditinggalkan. Betul gak? Tolong slide berikutnya. Janji yang diberikan kepada muridnya, itu adalah janji bagi gereja Tuhan di tempat ini juga. Kepada pribadi-pribadi yang tadi yang sedang berkeluh kesah, yang sedang menderita sekarang dengan pergumulannya apa. Dia menjadi penolong saudara dan saya. Dia bilang gini ya, sama kita juga. Tolong slide berikutnya. Namun yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan bilang, bagusnya buat saya adalah saya pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah
Mungkin saudara merasakan ya, mungkin orang-orang di sekitar Anda nggak terlalu perhatian pada saya. Mungkin pendeta saya kurang perhatian sama saya. Mungkin ada orang berkata, dia di mimbar khotbah tuh gampang sekarang, tuh tahu nggak? Mobil. Tapi apa yang dialaminya, kadang-kadang dia masalah pendeta juga bukan manusia super ya, betul nggak? Yang bisa hari ini ada di sana gitu. Apalagi rumahnya jauh-jauh gitu ke sini. Rumahnya Pak Edi jauh sini, dekatkah ke sini? Jauh ya, rumahnya Pak Masat jauh. Rumah saya jauh, rumah Pak Oscar jauh, bener nggak? Nggak mudah. Terus kita bawaannya protes gitu. Katanya gereja begini-begini. Nah supaya saudara nggak protes, ada penolong yang selalu dekat dengan Anda. Bicara sama dia. Yakinkan diri Anda bahwa penolongnya ada. Caranya gimana? Caranya dia, bukan caranya manusia. Dia bisa gerakan semuanya. Asal percaya firman Tuhan. Tadi saya katakan, tolong slide berikutnya ya. Penolong itu adalah oknum yang membuat orang yang ditolongnya tenang selama ia percaya sama penolongnya. Betul nggak? Saya ngurus apa aja, kalau ada orang, iya bang. Saya harus yakin gitu. Saya telepon Pak Oscar, saya mau klaim asuransi. Oh ya bang, ya saya harus percaya, bener nggak? Kalau nggak percaya, bang menggerutu. Wah suene, wah mulutnya keluar yang. Kan dia juga manusia, ada batasannya, bener nggak? Nanti dia suruh anak buahnya, tolong hubungi Pak Mora. Surat-suratnya apa? Betul Ci? Ya, gitu ya. Dulu saya pernah klaim mobil saya ke tukang cat. Udah selesai. Nah kalau saya yakin dengan penolong saya, penolong saudara, makanya kenapa kita butuh akrab sama dia. Dia bisa diajak ngobrol loh. Kok bisa? Caranya gimana? Ya batin saya ngobrol sama dia. Membuat saya tenang. Saya punya ibu 91 tahun, dia di sana. Dia kalau telepon, saya nggak bisa kayak apa magic, ceng, cuk, gitu. Betul nggak? Ada yang kayak gitu nggak di sini? Ya, nggak bisa. Ya saya harus tenang dulu di hadapan dia. Aku menyertai mamamu. Aku menjagai dia. Tenang. Firmannya terus baca. Bicara terus ya. Aku telah mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjagainya dia. Betul nggak? Tapi secara daging, waduh, piye Semarang Bandung itu bukan yang gampang saudaraku. Betul nggak? Saya bukan orang kaya yang mudah trek. Semua harus perjuangan, tapi penyertanya dia nggak pernah ketinggalan. Itu kesaksian saya bisa. Jadi penolong itu membuat saya nyaman dengan dia. Alami. Gimana saudara? Kalau saudara semua punya pengalaman ini bisa bercerita tenang. Iya Pak. Tenang Bang. Tuhan menyertai. Gak apa-apa dia ngomong gitu. Tapi memang betul dia menyertai. Nah, Roh Kudus yang kita kenal itu dia sebagai apa sih? Colong slide berikutnya. Kan kita nanya. Kalau kita bertanya di mana sih gereja Semarang Barat? Dulu saya nggak tahu gitu. Ya saya minta sama penolong saya namanya Google Map. Betul nggak? Sana kesini sini. Tadi saya nggak pakai Google Map. Saya pikir jalannya lebih cepat kalau saya dari Kelipang. Biasanya dari Kelipang Segar Pencah ke sini gitu. Sekarang saya merasa sepertinya lewat Gayam Sari lebih cepat. Ternyata lebih lama. Karena saya nggak lihat Google Map. Kalau lihat Google Map kan tahu 40 menit atau berapa. Pokoknya terabas saja. Malah lama terlambat. Udah waktunya mepet terlambat pula lagi. Coba akhirnya gini, kenapa tadi nggak lewat Segar Pencah? Udah tahu, dilawan lagi ya gitu. Nah sekarang Roh Kudus siapa? Saudara kenal nggak Roh Kudusnya? Apa lebih kenal pacar saudara? Apa lebih kenal pasangan saudara? Apa lebih kenal siapa? Roh Kudus siapa gitu?
Harusnya sakit hati Roh Kudus. Kamu tuh udah diselamatkan. Tapi sama aku cueknya bukan main. Aku ingin ngobrol sama kamu. Di doa pagi misalnya. Pernah ngomong gitu nggak? Nggak ada di Alkitab tulisannya. Nggak ada di Alkitab tulisan dilarang merokok. Yang ada di pom bensin. Do not smoke. Ya. Betul nggak? Ya. Nggak ada. Dilarang merokok itu di Alkitab nggak ada. Tetapi kata firman Tuhan, bait tubuh kita bait Allah. Dia bicaranya sangat luas sekali. Gitu ya. Saya lagi nyiapin orang sebenarnya. Saya butuh generasi baru setelah saya siapa. Saya udah 65 tahun lebih. Siapa yang jalanin gereja ini? Kalau bukan youth. Youthnya kenal Roh Kudus atau enggak? Enggak pernah diajar gimana? Dia sibuk dengan sekolahnya, dengan hobinya, atau dengan apanya? Bisa aja, betul nggak? Dengan pencahariannya. Kan sekarang tadi dibilang zaman lagi muda. Lagi nggak muda-muda amat gitu ya. Saya bilang ke pendeta-pendeta. Coba lihat saudara doa pagi, youth. Yang doa kebanyakan yang sepuh-sepuh. Pendetanya sendiri, katanya doa youth. Saya bukan komplain, tapi saya malu. Yang doa Pak Mora, Pak Samuel, Pak Yun, Pak Widodo, Pak Ipung, dalam hati saya, Tante Wulan. Itu kok yang doa yang sepuh-sepuh, bukan anak-anak. Mungkin malu ya, ada raja-raja di situ mungkin. Cobalah sekali-sekali pendeta-pendeta atau senior-senior masuk ke sana. Kan ada linknya. Apa enggak sedih? Tugas gereja. Jangan sampai hilang pekerjaan Roh Kudus di gereja ini. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa Roh Kudus itu? Yang pertama, saudara, dia bilang katanya slide berikutnya, Roh Kudus itu penghibur. Dia penghibur bukan saja pada waktu kesusahan, pada waktu kematian. Dia dikatakan, saya lihat tafsirannya lagi ya, bahwa itu dia adalah pendamping. Saudara lihat presiden, tahu nggak pendampingnya siapa? Ada yang tahu? Presiden Prabowo, tahu? Ya. Mau cari kacamata kan nggak gini-gini, mana kacamatanya? Langsung lihat, mau apa? Mau speech apa? Mau pidato udah ada, betul nggak? Oh, saya mau ke mana? Ke Rusia. Nggak ngurus beli tiket sendiri di mana gitu, enggak. Ada pendampingnya, sama dengan kita, Roh Kudus. Wah, damping kita, wah gak punya uang Tuhan, gimana caranya? Kamu percaya kuasaku? Kan susah. Orang dilihat matanya nggak lihat, betul nggak ya? Bener nggak? Nggak gampang. Ada orang menipu saya, nggak kecil juga. Ya saya datang pada siapa? Ya yang punya uang itu yaitu Tuhan Yesus. Cuman saya harus ngirit jadinya, betul nggak? Karena saya harus membayar orang yang saya ditipu sama online, gitu. Saya ketipu gitu ya. Rasanya sedih juga, saya nggak lakukan kecurangan, cuma ditipu. Kok isa gitu ketipu, padahal saya orang yang berjaga-jaga sangat sekali. Istriku udah bilang, jangan, tenang. Tetapi lewat ya. Waduh, paham saudara ya, gak nyaman. Kok iso pendeta sing terlalu proteksi ini, akhirnya kena juga gitu. Pelajarannya adalah, kamu butuh Yesus untuk melindungi keuanganmu. Kamu belajar sekarang ya. Saya main totol dia bilang, katanya totol. Ya, itu pengalaman saya ya. Jadi saya ternyata hidup berjalan dalam rohani saya itu hari-harinya ya diajar terus sama Tuhan. Kamu masih kurang. Kami berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Walaupun saya harus ngirit. Paham saudara ngirit? Ya, pinggangnya yang tadinya gendut sekarang
tarik gitu, begitu rupa ya. Ternyata nggak hanya saya saja yang ngalami kayak gitu. Ada memang dia memang terjerumus ke sana, kalau saya kan kegiring gitu ya. Jadi itu artinya Roh Kudus itu dia pendamping kita. Pendamping kemana saja dia selalu. Dia nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun, dia selalu. Cuman kita yang suka mau meninggalkan dia dengan ketidakpercayaan gitu. Yohanes 16 ayat 7 katanya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia udah tinggal bersama saya. Harusnya kita sembah dia, sujud, menghormati dia begitu rupa. Tapi kita kadang-kadang jadi anak nakalnya Tuhan. Jadi kalau bila mana ada tekanan apa datang kepada dia akan menghibur kita. Dengan membaca firman, merenungkannya, saya merasakan aliran-aliran sungainya Tuhan. Ini pengalaman saya. Dan harus menjadi pengalamannya jemaat Tuhan. Kan saudara dan saya adalah agen-agen kebenaran, betul nggak? Mau nggak? Ya, mungkin di sini ada pengusaha yang punya agen-agen, salesnya malas-malas di kantor terus. Kira-kira marah atau enggak? Ya marah ya. Saya lihat sales di kantor itu waktu saya kerja gitu ya. Kamu ngapain di kantor? Orang marketing jangan di kantor, pergi ke pasar gitu, ke toko, kemana. Kan nanti bosnya marketing akan cerita sama ownernya, target bulan ini adalah sekian miliar misalnya gitu enggak. Nanti tanya, udah tercapai atau enggak? Gimana caranya? Si bosnya marketing itu menyuruh anak buahnya pergi. Dan sekarang pun gereja sedang punya perintah sama kita. 111 GKKD diminta 1 orang aja setiap tahun cerita Injil. Paling gampang apa? Di rumah dulu kalau menurut saya. Betul nggak? Sekarang nggak mudah keluarin. Kami dulu waktu mudanya diajarin TI, pergi kemana-mana. Betul nggak? Betul nggak Smedi? Ke Simpang 5 kalian ya, kalau saya di Bandung ya. Istri saya pernah ditangkap polisi di Aceh dan di Madura. Saya bilang, waduh, saking hati TI-nya luar biasa gitu ya. Saya nggak mengajarkan seperti itu sampai segitu, gimana roh Allah. Ada orang yang sampai seperti itunya. Kehidupan kita menjadi suratan Kristus di tengah-tengah masyarakat ini. Jadi balik lagi, Roh Kudus itu menjadi pendamping saudara, jadi penghibur saudara. Mau datang pada Kristus. Yang kedua, silakan. Slide berikutnya. Saudara, ini, dia adalah roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itu roh Allah yang memimpin orang-orang percaya untuk menangkap pesan-pesan firman Tuhan. Saudara tahu nggak, kita khotbah di sini setiap minggu, itu katanya cuma 3% aja yang nangkap. Coba nyiapinnya aja, lamanya bukan main gitu ya. Cari sana, cari sini. Bisa paham? Paham atau paham katanya gitu. Setuju atau tidak setuju? Atau setuju atau setuju? Itu survei mengatakan demikian. Jadi kadang-kadang, wah Tuhan, kalau orang kerja cuma 3%, aduh ngapain gitu ya. Makanya saya nggak mau mutiara ini hilang gitu. Saya harus, kalau istri saya lihat,
selalu bawa catatan. Kami pernah gereja di orang-orang Korea gitu ya, di Jakarta. Gereja Koreanya ini jemaatnya ada orang Indonesia, ada orang Korea. Ya. Tetapi orang Korea ini suka mencatat. Semuanya yang kita lihat orang-orang Korea itu suka mencatat. Saya dan istri saya suka diajar mencatat. Saya suka mencatat. Ya. Sehingga nanti mudah. Coba, minggu kemarin Pak Kris bawa firman di sini. Apa yang dibawain? Dicatat nggak? Oh Pak Sus ya. Sebelumnya Pak Kris ya. Ya sekarang enak catatannya ada YouTube. Betul nggak? Bisa dibuka. Tapi kan harus buka YouTube. Saya kerja di perusahaan, di pengeboran minyak dulu. Jadi saya dikasih buku namanya Telebook. Talibuk tulisnya, Telebook. Saya harus mencatat kejadian menit per menitnya selama 24 jam apa yang terjadi pada waktu saya dan teman-teman dari banyak perusahaan waktu acara pengeboran minyak. Apa yang terjadi? Bagian saya adalah mencatat tekanan, temperatur, aliran gasnya berapa, aliran minyaknya berapa, aliran airnya ada berapa. Karena saya tukang servis minyak gitu ya di perusahaan minyak. Jadi kalau ada yang punya minyaknya datang, Pertamina datang. Pak Mora, berapa tekanan sekarang? Sebentar Pak, lihat catatannya. Ada ya, langsung dijawab, betul nggak? Ya itu lewat buku. Saya lihat tuh tukang mendring itu apa ya? Yang orang-orang Tasik itu, yang suka ke pasar-pasar. Atau orang Batak yang suka ke pasar-pasar kan punya buku, betul nggak? Dicatat. Aku wis bayar kok Mas. Kapan? Ya, tukang nyicil ya. Kayaknya kemarin, susah kalau udah bilang kayaknya gitu. Nah itu saudaraku ya. Jadi ini terlalu jauh ceritanya. Jadi mencatat itu penting. Jadi apa pesannya ditangkap. Betul nggak? Pak Didi kalau ketemu kliennya dicatat nggak? Catat. Pesannya apa gitu. Saya kerja ini cerita dingin. Catat tuh penting, saya tuh sangat mau bilang sama jemaat itu. Saya kerja di dunia desain. Jadi saya tanya, orang produksi maunya apa? Orang purchasing maunya apa? Jadi teman-teman desainer yang lain maunya apa? Orang produksi bilang nih, Pak Mora kalau buat TV itu mbok, skrupnya jangan banyak sekali. Paham saudara kenapa? Karena kalau masang skrupnya ada 20 sama skrupnya ada 5 kan waktunya beda. Saya ditarget Pak, satu hari harus bisa 100 TV. Kalau Bapak banyak skrupnya, kalau dol, dari 10 itu di dol atau lupa, itu sangat mengganggu, betul nggak? Saya catat, Pak, kalau buat ini, packingnya yang gampang. Betul nggak? Sama juga ya Mas, mungkin kalau jualan alat-alat, saya maunya gini. Pak Edi, mau makan apa? Capcay. Pasti tanya, capcaynya pedes atau enggak, asin atau manis gitu. Kalau nggak dicatat, tadi manis apa ya Pak Bapak itu ya. Saya kemarin minum, saya minta teh tawar gitu. Dia nggak catat kayaknya ya, datang kok manis ya. Oh iya, tak tuker mungkin bisa bilang gitu ya. Kalau teh, kalau udah jadi stick gitu ya, gimana? Atau saya minta mie manis, bukan mie asin. Dikasihnya yang minta yang asin, minta yang manis kan udah penuh kecap, nggak bisa dicuci gitu. Paham ya? Nah itu saya butuh catat. Jadi saudara, sekarang kita bicara roh kebenaran di sini. Dia yang memimpin kita menangkap pesan Allah. Apa yang Tuhan katakan hari ini, itulah yang Roh Kudus bisa tolong sama kita. Selanjutnya saudara, ini sebenarnya yang saya ceritakan adalah basic. Jadi saudaraku, apa yang kita baca ini segala tulisan
ini kan diilhamkan oleh Allah, betul nggak? Saudara percaya firman Tuhan? Kan pasti percaya kan? Saya percaya aja, nggak usah dikutak-atik lagi lah, nggak usah berdebat sama apologet kan sekarang lagi ramah dengan ada nama Romo Cafe, pernah tahu? Jangan tahu ya, nanti pusing lihatnya. Ada di TikTok di mana lagi ramai. Orang Kristen sama orang Kristen ribut gitu, pendeta sama Romo Cafe. Romo Cafe-nya hafal ayat semua gitu, pendetanya juga hafal, padu. Kita yang nggak pernah baca Alkitab sehebat mereka ya. Ini yang mana? Tapi kalau nggak punya Roh Kudus kita bisa sesat loh. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itu yang meyakinkan saya. Saudara yakin nggak bahwa keselamatan ada pada Kristus? Adalah Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Itulah tentang Roh Kudus, saudaraku. Kira-kira kenapa banyak orang nggak mau menangkap itu? Slide berikutnya. Karena mereka dunia ini no sama firman Tuhan. Karena firman Tuhannya bilang ini, ya, dunia tidak dapat menerima dia, katanya. Itu yang tulisannya tebal ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kalau kita seperti orang dunia ya kita nggak tahu siapa Roh Kudus penolong kita. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemarin saya pulang pergi dari Mas Kris sama Pak Supri. Di tengah jalan saya udah 2 kali ngalami naik motor kok bisa ngantuk. Biasanya nggak pernah ngantuk. Paham saudara kalau naik motor ngantuk? Naik mobilnya ngantuk, nabrak tiang listrik. Tapi masih selamat kan karena mobilnya besar gitu ya. Kalau naik motor kan sakit-sakit. Tuhan tolong saya. Sampai rumah baru, Dek, kok aku ngantuk sekali ya naik motor kok bisa kayak gini. Biasanya nggak pernah kayak gini. Apa karena dari warungnya Pak Kris tadi ngasih makanan di sana ya. Jadi saya langsung di tempat itu, serecep. Sampai jam 8 malam. Wih, hati-hati ya Pak Ridwan ya. Kalau diajak makan sama Pak Kris. Suka ngalami ngantuk gitu enggak ya. Jadi dunia itu nggak percaya sama Roh Kudus. Sebenarnya kalau firman ini direnungkan kita punya ketenangan yang luar biasa dari Allah. Amin. Jadi saudaraku, roh dunia tidak mengenal. Nggak mau menerima nasihatnya dia. Hanya orang yang percaya saja mau menerima nasihat daripada Roh Kudus. Karena dia tinggal di dalam hati kita. Ya. Saya mau tanya, saudara ini siapa sih? Tolong slide berikutnya. Slide berikutnya. Saudara ada orang percaya. Kata firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Siap? Jemaat Tuhan di sini? Roh Allah akan menolong saudara. Saudara, kalau betul-betul orang percaya adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mau menuruti segala firman-Nya. Jadi saudaraku, orang percaya itu orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus? Adalah orang yang menuruti segala perintah-Nya. Nah, supaya bisa gini, Roh Kudus harus tinggal di dalam diri saya. Sudahkah? Kalau orang percaya pasti dia sudah tinggal di dalam diri kita ya. Nah, buktinya apa saudara? Buktinya saudara mengenal Roh Kudus. Kan pertanyaannya gitu ya. Buktinya saudara warga negara Indonesia apa? Ya ada KTP-nya. Tapi selain KTP, bayar PBB. Betul ya? Bayar pajak motor. Ya. Terus apa lagi? Banyak ya. Ikutin apa perintahnya negara ini, betul nggak? Itu warga negara. Kalau enggak katanya Pak Prabowo tuh ya bilangnya pergi aja ke Yaman. Pulang sana. Benar nggak? Betul? Nah kalau buktinya apa saudara kenal sama Roh Kudus? Kata firman Tuhan tuh bilang gini, coba slide berikutnya. Katanya seorang yang mengasihi Kristus bisa lihat dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Kasih
orang Kristen kata kasih dengan ketaatan satu paket, nggak bisa lepas. Karena Kristus adalah kasih. Coba cek, saudara taat nggak? Ya. Orang yang baik itu kata negara taat akan bayar pajak katanya. Apa dibilang ya? Taat pajak katanya gitu ya. Jadi saudaraku, kita harus punya tolak ukur. Ya kita ada dosa ya, namanya juga manusia ya, pendeta juga manusia. Tapi hubungan dengan Tuhannya itu membuat kita jadi, aku mau firman Tuhan, aku mau taat. Waktunya baca firman, jangan nonton dakor. Misalnya. Betul Pak Didi? Ya. Di sini nggak ada yang suka dakor ya? Hah? Oh dacin ya. Kalau lihat orang yang suka dakor tuh, kok bisa ya? Saya orangnya gak suka. Tapi satu ketika kok lihat istriku nonton apa ya? Seperti jadi edik gitu ya. Kok duduk nyaman gitu. Weh, nggak pernah blotot-blotot. Kalau nonton apa namanya sinetronnya Indonesia kan bentak-bentak orang gitu ya. Matanya melotot-melotot, bikin takut ya. Bener ya? Kalau dakor kan, bener gak? Betul ya? Kok jadi nyaman ya tuh ya? Tapi hati-hati, bukan gak boleh, boleh. Tapi jangan kesedot gitu ya. Nah saudaraku, Tuhan Yesus telah mengirimkan penolong itu kepada saudara untuk menyertai kita. Enggak sementara, forever, selama-lamanya. Pegang. Betul nggak? Dia nggak pernah tinggal. Ada firman-Nya, tolong slide berikutnya, dibilang, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, buktinya apa? Itu dulu ya, ini terlalu cepat. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi saudara akan menyertai. Cuman gini ya, apa sih buktinya seorang mengenal Roh Allah? Orang itu harus pertama menerima Tuhan Yesus, kedua dia punya hubungan yang baik dengan dia. Betul nggak? Nyaman kalau punya hubungan baik ya. Saya, Mas Ad, Om Pri, ada temannya, terus Om Budi, satu grup. Nyaman kita punya hubungannya. Kita ngomong kayak Om Ponco gitu ya. Ngomongnya ya, saya lepaskan kepenatuan saya supaya saya bisa bersatu. Ya ngomong apa wae ya Om ya. Bener gak? Wah ngomong itu kayak mereka, saya paling tua, cuma dia suka ada takut-takutnya. Satu ketika pernah saya ditinggal, pergi jauh sekali gitu. Saya dipanggil Om A, dipanggil Om Supri, saya nggak dengar orang HP-nya di dalam. Saya kok makin jauh nih, kok makin nggak ada. Orang ini Om Ad sama teman-temannya pelan, yang satu kencang saya kejar tapi menghilang. Akhirnya saya balik lagi ke TKP-nya lagi. Harus kembali lagi. Wah mereka ketawa-ketawa, ya biasa aja. Saya anggap saudara, bener nggak? Nyaman hubungannya. Tapi Om Pri ketakutan. Marah-marah ya. Enggak, kenapa? Kok pelan sekarang? Kok naik motornya sekarang pelan sekali? Kok saya naik motornya besar gitu ya. Ya, motornya saya takut kepleset karena hujan. Ya saya pelan-pelan toh ya. Bikinnya saya marah. Ya biasa gitu. Punya hubungannya baik. Nyaman. Ya, kalau saudara punya bukti bahwa saudara dekat sama Tuhan, ya lihat aja hubungannya gimana. Dia kayak lebih dari suami istri. Betul nggak? Ya. Nah, ini yang mau terakhir nih saudara. Bukti bahwa Tuhan Yesus hadir, kan tadi dibilangin bahwa Tuhan Yesus hadir itu nggak bisa lagi fisik, nggak bisa ada di sini. Buktinya adalah kehadirannya Roh Kudus. Tolong slide berikutnya. Ini agak cepat, udah mau habis waktunya ya. Jadi bukti kehadirannya adalah persekutuan roh umatnya dengan Roh Allah. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, ya punya hubungan yang baik dengan Roh Allah. Katanya dia tidak akan meninggalkan seperti yatim piatu. Akan menyertai selama-lamanya.
Dan dia bilang katanya apa? Tuhan janji akan datang lagi menjemput kita. Kan sebentar lagi hari Pentakosta. Ya. Mungkin hari ini atau besok ya Pentakosta. 10 hari setelah 50 hari setelah kebangkitannya. Gimana? Om Didi tenang ya? Harusnya tenang ya Om ya? Kemarin kamu masuk ke rumah sakit membuat saya gusar. Karena saya dekat sama dia. Aduh, pas saya ada di, bisa paham orang yang seperti alami Pak Didi itu nggak mudah gitu ya. Tapi karena saya pikir udah waktunya saya telepon, ya sekarang sudah luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia akan kembali lagi menjemput kita. Slide berikutnya, Tuhan akan menjemput kita dan kita akan dibawa ke rumah Bapa. Amin. Kalau datang sekarang, dia akan bawa. Tapi kalau yang belum, yang sepuh-sepuh ini kayak saya kan umurnya makin tinggal sedikit lagi ya. Buatlah tenang dengan hari-harimu. Amin. Ya, jangan takut. Anakmu dipelihara sama dia. Cuma sekarang ajarkan dia untuk bersemangat. Ya. Kesimpulan hari ini, tolong slide berikutnya. Hiduplah dalam kasih. Gimana Dek? Mau Dek? Mumpung kamu masih muda, semangat ya dengan Tuhan ya. Katanya hiduplah dalam kasih. Katakan, kamu kan dari Papua bukan? Jauh loh dari Papua ke sini. Ngapain dia ke sini jauh-jauh ya? Cari jodoh. Enggak lah ya. Ya, kamu akan diberkati Tuhan. Jauh ke sini ketemu Tuhan Yesus, ketemu komunitas yang luar biasa di sini. Ya. Hiduplah dalam kasih. Karena kasih dan ketaatan itu satu paket. Roh Kudus adalah penolong kita setiap hari. Kekuatan dan penghiburan. Kesimpulan berikutnya, kita hidup tidak sendirian, bro. Karena Allah selalu hadir dalam hidup umatnya setiap hari. Keempat, Tuhan Yesus akan datang. Kembali ke bumi menjemput umatnya untuk dibawa kepada kemuliaan. Itulah penolong kita. Penolong kita semua. Kalau kita pegang, kita yakin. Ku yakin sebab Kau berfirman. Silakan MC ke depan menolong saya bawa nyanyi hari ini. Ku yakin disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya di
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari untuk firman-Mu. Kami mau ambil 100% firman-Mu Tuhan, tidak 3% Tuhan. Amin, amin. Kami mau bawa pulang dalam kehidupan kami, bahwa penolong kami yakinkan bahwa Roh Kudus adalah yang telah dikirimkan oleh Yesus Kristus untuk menolong jemaat-Mu di Gatot Subroto ini Tuhan. Roh Kudus, kami mau didampingi Engkau hari lepas hari. Kami mau dihibur hanya oleh Engkau saja ya Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan, kami mau serap dalam daging kami. Pimpin kami ke hari depan ini Tuhan. Di mana dunia tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Dunia tidak bisa menjanjikan solusi. Tetapi hanya Engkau sendiri ya Roh Kudus. Perjalanan kami masih panjang Tuhan ke depan. Perjalanan negara ini masih panjang ya Tuhan. Kami minta kepadamu ya Roh Kudus. Dampingi jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Semua boleh berkata, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya mungkin Tuhan. Terima kasih. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bahagia menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sangat bertanggung jawab apa dengan segala sesuatu untuk kehidupan kami Tuhan. Bahkan bukan hanya tempat, tapi Engkau menyediakan penolong buat kami untuk menyertai kami, untuk memimpin kami kepada kebenaran Tuhan. Untuk membantu kami, menolong kami, untuk kami mengetahui jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan, kami mau terus terhubung dengan Roh Kudus. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu sendiri Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan dan melakukan persis tepat apa yang surga mau atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini gereja-Mu di tempat ini Tuhan, mengangkat setiap tangan kami Tuhan untuk memberkati Pastor Mora di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati kehidupan beliau, Tuhan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Tuhan menjawab apa menjadi doanya Tuhan di dalam kesesakannya. Tuhan memberikan kelepasan dalam nama Yesus. Engkau memberikan perlindungan ilahi atas keluarga beliau di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kekhawatirannya Tuhan, Engkau mau jawab persis seperti apa yang Tuhan mau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau berkati Kak Doran, Kau berkati keluarga besarnya Tuhan dimanapun saat ini berada. Tuhan mampu dan sanggup menjagai. Engkau mampu menjawab melebihi apa yang sudah didoakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Dan kami memberikannya dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan untuk mempersiapkan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan melalui transfer, bisa melalui transfer BCA 4091755 atas nama GKKD Revival Semarang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, saya ajak untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, sukacita penuaian.
Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Sekali lagi yo. Ketika Tuhan saja untuk bisa Bapak berdiri, sama-sama kita memujikan Tuhan. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti membawa berkah berhasil. Yes, percaya. Sama-sama dengan Tuhan katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkat berkatnya. Siap-siap saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menerima berkas-berkasnya bersama dengan Tuhan. Woo! Semangat yo. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya mau dengar sorak-sorai. Sorak-sorai. Sekali lagi yo, yang berjalan menangis yo. Yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkas berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkas berkasnya. Pasti pulang membawa berkas berkasnya. Sekali lagi, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau menerima berkat Tuhan saat ini. Kita mau terhubung dengan Tuhan lebih-lebih lagi.